taqaddama min dhanbi. Para alim, para ulama, para kiai sesepuh yang saya muliakan, pada pimpinan pihak imigrasi, ustaz-ustaz yang saya hormati, pengurus Masjid Al-Karim yang kawula hormati, delegasi Masjid Islamic Center yang kami banggakan, hadirin jamaah sholat zuhur yang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menapa pada saat menikah kita semua masih diberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat atau di majelis yang berbahagia ini, yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Monggo kita akan ganti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk arti syariat agama Islam kepada kita semua, dengan harapan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaat beliau dan diakui sebagai umat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat zuhur Masjid Al-Karim yang kawula hormati, hari ini tanggal 25 Maret 2024, kita sudah memasuki hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Ada yang 23 kemarin tadi malam kami juga banyak mengikuti istilahnya malam, mengikuti istilah ini pada malam, di malam-malam kajian. Alhamdulillah kita sudah memasuki di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semua, baik sedekah dan sebagainya yang selama ini kita sudah tunaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedepan nanti kita berharap mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin jamaah sholat zuhur yang kawula hormati, Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi kita sudah memasuki bulan di mana sebentar lagi atau 10 hari terakhir ini adalah proses dalam pembebasan dari api neraka. Kalau di awal Ramadan kita penuh dengan rahmat, mungkin kita juga mengalaminya banyak ibadah dengan gampang dan enak dan sebagainya. Semua orang diberi nikmat, padahal kita tidak seperti biasanya. Kalau bulan-bulan biasa kita mau mengerjakan sholat berjamaah dan sebagainya, mungkin kita merasa agak berat. Tapi ketika di bulan Ramadan, kenapa banyak anak-anak atau orang-orang yang tidak biasanya ke masjid banyak menjadi ikut ke masjid? Itu salah satu fadilahnya bulan Ramadan. Kenapa di bulan-bulan awal di bulan Ramadan atau pada saat ini terus sampai nanti menjelang berakhirnya bulan Ramadan, itu ekonomi semua dapat bergerak dengan bergelombang terus. Artinya apa? Ketika dalam bulan suci Ramadan, roda ekonomi, perputaran roda ekonomi, baik yang berjualan atau yang membuat jasa atau yang mengusahakan suatu kegiatan, semuanya adalah berproses dan itu laku semua. Tidak hanya di bidang administrasi, tapi di luar kantor dan sebagainya, semuanya itu berjalan dengan baik. Terutama di kantor. Di kantor ini juga kadang-kadang orang itu di kantor itu kadang-kadang ketika bulan-bulan seperti ini orang sibuk mau mencarikan honor dan sebagainya. Kadang-kadang ada seperti itu. Repot dan sebagainya mengurusi SPC untuk mencairkan untuk menghadapi bulan hari raya. Ya, itu wajar. Memang ya seperti itu. Itu adalah fadilah atau barokahnya bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang kawula hormati,
sebagai ahli hikmah adalah seperti suatu perjalanan klub sepak bola. Ya. Kadang-kadang kita mendengar cerita bahwa dalam suatu pertandingan sepak bola itu ada proses dari penyisian. Terus yang kedua perempat final atau semifinal. Yang terakhir adalah final. Nah, kita diharapkan nanti setelah kita sudah menyelesaikan penyisian, awal Ramadan itu adalah penyisian. Di tengah-tengah nanti kita juga sudah melaksanakan semifinal. Artinya apa? Kita sudah memasuki babak-babak yang terakhir. Nah, bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan ibadah kita di bulan-bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sempurna? Nah, itu harus punya ilmu, harus punya pengetahuan. Artinya kita tidak boleh lepas dari apa yang sudah dipimpin atau dibimbing oleh para ulama-ulama kita. Silakan kita berbeda pendapat, tapi bulan Ramadan adalah sama, bulannya umat Islam. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini karena pahalanya memang sangat besar sekali. Insya Allah bisa ditingkatkan menjadi 70 bahkan sampai 700 tikelan atau lipat gandanya. Itu bahasa dari bahasanya agama, tikel namanya. Nah, untuk kita sebagai umat Islam di sekitar sini mungkin kita banyak memperhatikan bagaimana kita berusaha menjalankan, istilahnya berusaha untuk mencari ibadah atau istilahnya itu apa? Kalau di sini bahasanya apa Pak Haji? Mencari apa itu? Kegiatan-kegiatan kerohanian. Namun di daerah Banyakan, daerah sini, ini adalah dulu belum ada bandara Pak, belum ada PDI dan sebagainya. Itu dulu agak tenaga. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita dan umat Islam di sekitar sini karena sudah ada bendera PDI dan stadion. Mungkin ke depan juga ada efek. Mungkin baik dari efek ekonomi, bisnis dan sebagainya itu positifnya. Tapi di negatifnya kemungkinan juga ada. Karena di samping kita membawa efek ekonomi dan sebagainya, itu ada efek negatif, banyak pendatang, banyak pekerja luar dan sebagainya. Nah, itu yang juga bisa mempengaruhi penduduk-penduduk sekitar kita. Nah, kalau kita tidak bisa mempertahankan hal tersebut, artinya apa? Kalau ilmu kita tidak bisa menunjang keimanan kita bisa tergerus untuk tidak bisa mengikuti arus perubahan. Maka dari itu kita dituntut untuk terus belajar dan terus belajar untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kalau Mas sedang ini, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak hanya perempuan dan laki-laki saja, anak kecil atau orang dewasa mulai dari dilahirkan mahdi ilal lahdi sampai dia meninggal itu diwajibkan. Jangan merasa ketika sudah selesai dewasa dan sebagainya enak-enakan lahir-lahir dan sebagainya itu boten asal, tidak boleh. Jadi kita tetap disyariatkan atau disuruh untuk mencari ilmu itu adalah sampai mulai dari kita dilahirkan di dunia atau sampai kita menjelang dimakamkan. Itu perintah dari syariat agama. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, bahwa untuk mencari ilmu itu adalah juga tidak mudah dan banyak faktornya. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa seperti majelis seperti ini. Majelis seperti ini adalah juga mencari ilmu. Bayangkan panjenengan tidak semua orang bisa hadir di sini, ya. Tidak semua orang bisa hadir di sini. Ada panjenengan iki mau mungkin di sana enak-enakan layar-layar dan sebagainya Pak, wayah istirahat Pak, tak layar-layar apa tak turu apa tak menggeledah. Mesti kan seperti itu. Atau ada yang di rumah tidak masuk kerja, tidak masuk ada kegiatan seperti ini di rumah, ada yang bergesi, ada yang sakit dan sebagainya. Nah, panjenengan diberi kesempatan seperti ini sudah bekerja, sudah aktivitas dan dibarengi dengan sakit berjamaah, terus bisa tolabul ilmi seperti ini, sama-sama belajar. Ya, ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau dalam kitab dalam beberapa kitab itu disebutkan bahwa lungguhnya panjenengan, duduknya panjenengan ini di suatu majelis ilmu itu adalah sangat besar sekali pahalanya. Di antaranya
dawuhe Kanjeng Nabi terhadap Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ada fi majelis ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min unukil alfi raqabah. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka lungguhmu, katakanlah mata bahasa. Julusuka saat ini bisa sesaat, atau kalau kita maknanya lebih umum itu kira-kira 1 jam. Ini waktu 1 jam berarti. Julusuka sa'atan fi majelis ilmi, di dalam majelis ilmu la tamassa, ora gowo, la tamassa, ora nyekel, ora make pulpen, alat tulis maksudnya, tidak menulis, wala taktubu, dan orang nyekel, orang nulis, wala taktubu, harfan, 1 huruf saja, itu masih lebih baik khairul laka min unukil alfi, dari memerdekakan budak 1000 raqabatan yang merdeka. Bayangkan, kalau sekarang mungkin tidak ada ya budak, tapi ketika zaman Nabi waktu itu ada budak. Nah ini lebih baik dari memerdekakan budak 1000 orang. Kalau dihargakan sekarang nih, ini kalau budak nggak ada mungkin. Kira berapa juta untuk 1 budak ini? Kita kurang banget. Nah itu salah satu fadilahnya untuk mencari ilmu. Terus ada yang lain. Misalkan man ta'alama baban minal ilmi, barang siapa mencari ilmu 1 bab saja, 1 bagian saja, misalkan ilmu keimigrasian, atau ilmu matematika, atau ilmu agama dan sebagainya, ya malubi, diamalkan ilmu tersebut, aulam ya malubi, atau tidak diamalkan ilmu tersebut, karena afdalu min ayyusalla alfiraqatin, bahwa ilmu mencari ilmu tersebut itu adalah lebih baik dari sholat 1000 rakaat tatawuan, sunnah maksudnya. Berarti lebih baik dari mencari ilmu, lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah. Bayangkan kalau kita sholat sunnah 1000 kira-kira awak ini ya sholat apa itu, sholat tarawih itu loh. Sholat tarawih kadang-kadang 10 nih loh, 10 salaman, 20 gitu berarti. 20. Itu kalau imamnya lama-lama, ini tempat pulau Pak nih. Itu imamnya kalau lama-lama, itu banyak yang protes. Bincang itu nggih, lari alih tahun anak-anak kecil itu nita ini Pak. Napa nita ini bahasa Indonesia? Apa bahasa Jawa ya? Nita ini, napa nita? Napa? Pak, aja suwe-suwe. Nek anjat bincang itu Pak, ngalih. Tadi itu kan jadi. Napa kira rekan? Podon, jam piro? Jam 1 ini mari. Ngalih Pak itu. Pindah tempat. Ya Allah, kadang-kadang mau kan dengan Pak, pun dangu-dangu manggil lari pindah sholat. Yang takmirnya nih loh, bisa ngabari imam itu kan betul semerat. Padahal bisa pun berusaha untuk apa istilahnya untuk cepat apa istilahnya mempercepat bacaannya itu. Biasanya 3 kali dibaca 1 kali. Pak aku harus cepat loh Pak, kok cepet main. Karena dia ngomong ini. Astagfirullah. Saat ini model-modelnya anak-anak seperti itu ya. Maunya instan, maunya apa istilahnya itu, maunya cepet-cepet, tapi tidak mari terawih. Dia tengok-tengok teng mriku, duduk-duduk teng mriku. Mboten lan apa? Kancane das gitu, guyon mawon teh kopi lemang napa cemilan ngoten. Nah, itu problem anak-anak kita sekarang. Kalau kita tidak membentengi dengan ilmu dan dengan suatu proses keilmuan, itu mungkin nanti akan mempengaruhi karakteristik anak-anak kita. Nah, kita generasi umat Islam ini harus punya filter dan sebagainya, punya basic keilmuan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita memperdayakan dan mengupayakan anak-anak kita ini untuk bisa belajar ilmu, terutama bidang ilmu agama. Pandainya yok nopo Pak, pinter yok apa anak-anak kita. Katakanlah dosen Pak, ini Pak anak bangsa isok gaji langit. Tapi kalau tidak punya ilmu, berani sama orang tua, nah itu dosanya Pak tidak diampuni oleh Allah. Ada anak pandai. Kalau nanti mau sama ceritanya Pak Habibie itu lalu sama badan. Ketika B.J. Habibie itu sendirian, terpangkur sendirian dengan kondisi tua kita ada sendiri. Anak-anaknya kan berhasil Pak. Ada yang di Amerika, ada yang di mana itu di luar negeri. Di Australia kenapa setunggale di dalam negeri, tapi di perusahaan terkenal. Tapi Pak B.J. Habibie itu kan sendiri. Tidak, dia bisa
dengan keilmuannya dia dikaruniai Allah bisa membuat pesawat, bisa membimbing anaknya dengan keilmuan dan sebagainya menjadi orang terkenal, menjadi orang yang kaya lah dengan ilmunya itu. Tapi dia kesendirian di rumah, tidak ada yang menemani. Yang menemani dia namun itu pembantu. Ceritanya dia Pak, atau biografinya ini. Dan itu kan menimbulkan apa? Kayak dia kalau diibaratkan mau memilih beribadah dengan rumah yang sederhana tapi dikerumuni anaknya beribadah jamaah dan sebagainya, dia insya Allah kalau dibandingkan seperti itu dia akan memilih seperti tadi, berjamaah dengan hidup sederhana tapi didampingi anak-anaknya yang berilmu. Jadi kita bayangkan saja tenggirion terus di rumah terus anaknya itu pandai Pak, winter training terus berani sama kita Pak. Disuruh sholat bantah untuk sih Pak, digonggon nama jawab, katakanlah dia berangkat jawab kok sih Pak lah kita sebagai orang tua mestinya ini biasanya nelongso Pak, nelongso dan perasaan kita mesti mengait-ngaitkan dengan kehidupannya loh. Nek aku koyo ngene. Biyen iku mangan apa? Anakku iki tak kasih makan apa? Apa makan haram? Apa kok dadi iso kaya ngene? Padahal itu kan Pak, masih proses. Anak itu ketika masih remaja, itu proses Pak. Belum tahu kita nanti dewasanya seperti apa, terus kedepannya juga seperti apa. Kita itu kalau menurut Mbak Yai, kalau diketok diri ini Mbak Yai Pak. Kalau tanya-tanya pokoknya ulama atau mawon. Nah begini bahayai maksudnya bukan bahaya tapi bahayai. Kalau menurut bahayai wes didungan wae. Ya apa kuwi anakmu. Ya apa iku tanggung jawabmu. Bener-bener sampean ya ditakoni kullu qura'in wa kullu ra'iyatin mas sauriti. Setiap kamu adalah pemimpin. Tapi ketika kamu nanti mesti ditanyai apa yang kamu pimpin, termasuk anak dan keluarganya. Anakku kon kehidupi apa, kon kayak pendidikan ya apa, agamanya ya apa, sesuk ya apa, itu semua akan ditanya. Bahwa apa sing kok angon, apa sing kok bina, apa sing kok bimbing, itu adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu, marilah kita tetap berdoa bagaimana kita itu berusaha untuk membimbing atau mencari ilmu untuk kita sendiri dan juga pada orang tua dan keluarga kita. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa setiap perjalanan hidup manusia itu kalau tidak ada ilmunya juga akan hampa. Ibadah kita kalau tidak ada ilmunya juga akan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sholat kalau tidak ada ilmunya itu sakarpe diri. Sholat misalkan 4 rakaat, dia akan sakarpe diri. Pak, aku tak sholat. Dia mulai efek itu Pak, akas itu Pak, akas bergairah. Sholat meskipun itu dia bergairah, tapi kalau aturannya 4 rakaat, dia sholatnya sampai sholat duhur 10 rakaat tanpa ilmu, tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Itu tidak melalui syariatnya Kanjeng Nabi. Atau dengan ruku-rukunya lain. Ruku-rukunya dia akan melalui atau tidak menjumpai salah satu rukunya. Terus Pak, aku gak sujud, aku gak tahiyat, aku gak apa. Nah, mungkin boleh Pak, tapi dengan udzur. Tapi ketika dia punya ilmu dan sebagainya, itu tidak akan melepas atau menggugurkan dari kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Itu yang sudah perkara wajib, sudah rukun. Padahal yang perkara sunnah saja seperti sunnah hayat atau abad itu kalau ditinggal Bapak, kalau itu sunnah abad itu juga harus menurut Imam Syafi'i harus ada pengganti dengan sujud sahwi. Itu perkara sunnah. Apalagi kalau rukunnya. Nah, ini harus punya ilmu. Dan kalau tidak punya ilmu, suatu rukun tanpa ilmu dipegang oleh orang-orang yang berilmu itu bisa menjadi fasyad. Dalam kitab Nasatul Ibad, salah satu penyebabnya
orang yang tidak berilmu tapi memegang hukum, itu akan bisa menjadi fasik. Al-Quran Pak, kalau dipegang orang tanpa ilmu itu bisa menjerumuskan orang-orang dengan hukum yang berbeda. Dengan dia bisa membuat hukum berdasarkan dari Al-Quran yang itu tidak mencerminkan dari watak-watak orang Islam, dia akan membuat hukum dengan seenaknya, dengan dalil yang dia kuasai. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjumpai hal ini. Apakah kita sudah menjumpai hal ini di zaman-zaman sekarang? Mudah-mudahan kita tidak menjumpai. Artinya apa Bapak? Hal-hal seperti ini ke depan adalah bisa sangat terjadi. Hal-hal seperti itu tidak mungkin dan pasti akan terjadi. Karena apa? Itu adalah prediksi Kanjeng Nabi. Orang yang tidak punya ilmu tapi dengan terorganisir itu bisa menguasai keadaan, menguasai dunia. Contoh Bapak, pemilihan pemimpin, pemilihan katakanlah RT aja, jangan presiden, pemilihan kepala desa Bapak. Itu tim suksesnya itu orang-orang yang tidak berilmu, kadang-kadang orang-orang apa yang suka mabuk-mabukan, suka dan sebagainya. Dia tidak memandang bagaimana cara memenangkan suatu pemimpin tersebut dalam proses pemilihan. Dia hanya mementingkan bagaimana aku memenangkan bosku, memenangkan pilihanku. Boiku carane batil dengan memakai tipu muslim dan sebagainya. Bu carane ya opo, pokoknya menang dengan yang tidak dihalalkan oleh agama. Dengan kondisi seperti itu, dia mengorganisir suatu kelompok dan sebagainya, dan itu menjadi besar. Karena apa? Dia dimediasi oleh mesin politik dan mesin uang. Nah, dia akan menjadi kuat dan bisa mengalahkan orang-orang yang memang berilmu tapi tidak punya kekuatan. Nah, ini tidak akan diprediksi, ini akan bisa menjadi pemilihan. Bagaimana bahayanya Pak kalau tingkat pemilihan presiden dikuasai orang-orang seperti itu? Produk kita akan dikuasai oleh orang-orang seperti itu, tim-timnya dikuasai orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa, kemarin alhamdulillah kita bangsa Indonesia sudah bisa melaksanakan pilpres, pileg dan sebagainya dengan aman dan tenang. Mudah-mudahan pemimpin kita, orang-orang yang terpilih tersebut bisa menjadi amanah dan bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat Indonesia yang nanti akan dipimpinnya, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, bisa mensejahterakan bangsa kita semua di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya apa? Negara kita bisa menjadi badatun warabun ghafur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Zainuddin, Magister of Science. Semoga kita semua bisa mengambil intisari dari uraian beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.